Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan limpahannya lah kita sempat melaksanakan tugas ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Nah, sebelum memasuki ke pemaparan materi, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri saya, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Baiklah, perkenalkan, nama saya Safina Seprianti dari Universitas Muhammadiyah Bone, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, semester 4, NIM 820024. Itulah tadi perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya saya akan memasuki kepada pemaparan materi. Di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia ada 5 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu 1. Perencanaan sumber daya manusia, nomor 2. Manfaat peranan sumber daya manusia, yang ketiga tantangan sumber daya manusia, yang keempat faktor-faktor penentu sumber daya manusia, yang kelima tahap memperoleh kelayakan pekerjaan pada sumber daya manusia. Sebelum memasuki kelima pokok pembahasan tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu sumber daya manusia atau apa sih itu SDM. Nah, di sini sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting atau bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan memasuki ke poin pertama, yaitu perencanaan sumber daya manusia, di mana perencanaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan yang sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Adapun tujuan dari perencanaan sumber daya manusia yaitu untuk memastikan keseluruhan antar tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Poin kedua atau pokok pembahasan yang kedua yaitu manfaat peranan SDM. Manfaat peranan SDM dibagi menjadi 6. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan penghemat biaya, di mana peranan tersebut harus diperhatikan dengan benar. Jika ada yang salah mengenai biaya, bisa membuat perusahaan tersebut mengalami masalah keuangan yang serius. Yang ketiga, memastikan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten. Yang keempat, mendorong keterbangunan sistem informasi sumber daya manusia yang akurat. Yang kelima, meningkatkan koordinasi antar sumber daya manusia. Yang keenam, menciptakan suasana bersama. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu tantangan sumber daya manusia, di mana tantangan sumber daya manusia dibagi menjadi 2 tantangan, yaitu tantangan eksternal dan tantangan internal, di mana tantangan eksternal tersebut dibagi menjadi beberapa sektor. Yang pertama, sektor ekonomi, di mana sektor ekonomi tersebut sejalan berkembangannya waktu, sektor ekonomi terus berkembang. Perkembangan tersebut memberikan tekanan pada peningkatan upah yang lebih baik dan perbaikan kondisi kerja. Yang kedua, sektor sosial kultural. Kondisi sosial kultural merupakan pertimbangan penting bagi pengambilan keputusan. Kondisi ini berkenaan dengan kepercayaan, nilai-nilai, sikap, pandangan, dan pola kehidupan yang berkembang, dan terbentuk dari dinamika kebudayaan, demografis, geografis, religius, pendidikan, dan faktor-faktor etnis lainnya. Perubahan-perubahan kondisi atau nilai-nilai sosial budaya merupakan
merupakan tuntunan bagi manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, sektor internasional. Perusahaan harus berusaha memiliki sumber daya manusia yang mampu mengatasi pengaruh perkembangan ekonomi internasional, seperti resesi, penurunan maupun kenaikan nilai uang. Yang keempat, sektor teknologi. Dengan kecanggihan teknologi yang semakin pesat, dapat meningkatkan kemampuan bersaing di era globalisasi. Yang kelima, sektor publik. Perusahaan harus mampu selektif dalam menyeleksi sumber daya manusia yang akan direkrut. Nah, selanjutnya tantangan internal. Di mana tantangan internal tersebut dibagi menjadi beberapa tantangan, yaitu pemilik. Di mana pemilik harus menanamkan modal bagi perusahaan dengan harapan modal yang ditanam secara berkelanjutan akan memberikan keuntungan yang layak bagi perusahaan. Jika perusahaan tidak memperbaiki kompetensi sumber daya manusianya, maka pemilik modal juga tidak mau menanamkan modal di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, pemerintah. Pemerintah memiliki hak dan tanggung jawab untuk meningkatkan mutu hidup dari warga negaranya. Jadi pemerintah berkepentingan dengan keberhasilan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, manajemen. Manajemen merupakan kelompok yang profesional, memberitahukan waktu, keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan reputasinya demi kepentingan negara dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dari perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat, karyawan, di mana karyawan harus dipenuhi kebutuhan material, mental, psikologi, sosial, dan intelektual secara memuaskan, sehingga karyawan-karyawan bisa melakukan dan berbuat sesuai untuk kebutuhan perusahaan. Yang terakhir, customer. Masyarakat yang menjadi konsumen barang dan jasa sangat mengharapkan penyajian barang yang bagus dan tidak mengalami gangguan sehingga perusahaan mampu memuaskan kebutuhan konsumennya. Selanjutnya, poin keempat, yaitu faktor penentu sumber daya manusia. Di dalam faktor penentu sumber daya manusia tersebut yaitu satu, pendidikan, di mana pendidikan yang baik dapat menghasilkan sumber daya manusia yang baik juga. Jadi betapa pentingnya pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas serta memiliki daya saing. Sumber daya manusia yang baik tersebut dapat meningkatkan produktivitas di dalam bekerja sehingga tujuan dari sebuah organisasi pun bisa dengan mudah tercapai. Yang kedua, lingkungan, di mana lingkungan sangat berpengaruh di dalam membentuk karakter manusia. Maka dengan keadaan lingkungan yang baik akan membentuk karakter manusia yang tentunya baik juga, sehingga bisa menghasilkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas serta mempunyai daya saing. Selanjutnya, poin kelima, yaitu tahapan memperoleh kelayakan pekerjaan. Di dalam tahapan tersebut ada beberapa tahapan, yaitu nomor 1, pahami kualitas dan kuantitas karyawan. Dengan memahami kualitas dan kuantitas karyawan, kita bisa menentukan penempatan sumber daya manusia di posisi tertentu untuk memaksimalkan produktivitas karyawan. Hal ini dapat menjadi tahap awal untuk kedepannya. Yang kedua, lihat hasil evaluasi. Hasil evaluasi tersebut bisa meliputi kemampuan karyawan dalam menyelesaikan masalah, ketetapan mereka pada saat kerja, hubungan komunikasi karyawan yang satu dengan yang lainnya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Evaluasi ini harus dilakukan agar kita bisa mendapatkan hasil yang akurat mengenai kondisi sumber daya manusia yang ada pada saat ini.
Yang ketiga, pahami kondisi pasar tenaga kerja. Setelah mengetahui kualitas sumber daya manusia yang ada serta kebutuhan perusahaan di masa mendatang, kini saatnya kita membuka peluang baru bagi para calon pelamar kerja. Yang keempat, analisis tren. Dengan memahami tren yang ada pada saat ini, kita bisa memaksimalkan serta kita bisa memanfaatkan sumber daya manusia dengan baik. Yang kelima, ambil kesimpulan. Setelah mempertimbangkan kondisi dan kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang, kita bisa memastikan atau menentukan apa yang perlu dilakukan untuk perkembangan sumber daya manusia selanjutnya. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.